Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita awali dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, isim ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif Isim ghairu munsharif. masjid itu Baik, kemarin sudah beberapa pertemuan kita membahas isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif itu ada yang karena satu ilat, ada yang dua ilat ya. Yang satu ilat itu ada 3. Pertama yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Contohnya syuhada, baydo, hasna'u, sauda'u, haura'u. Nah itu alif ta'nis mamdudah. Yang kedua isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Ya maksurah. Contohnya salma, kubro, zikro, marudho. Nah, itu contoh isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Jadi alifnya itu kalau alif ta'nis maksurah atau mamdudah itu tambahan ya, bukan huruf akar, bukan huruf asli ataupun pengganti dari huruf akar. Kalau alifnya itu bukan tambahan, tapi dia itu pengganti dari huruf akar, maka tidak disebut alif ta'nis, sehingga katanya itu tidak termasuk isim ghairu munsharif. Contoh riba, riban, boleh pakai tanwin. Kalau isim ghairu munsharif kan nggak boleh pakai tanwin. Ya, tapi kalau riban boleh. Kalau pakai alif lam ar-riba. Kalau nggak pakai alif lam, pakai tanwin. Riban. Ya, karena alifnya ini bukan alif ta'nis, bukan tambahan. Tapi dia pengganti dari waw. Begitupun ason. Ya, boleh pakai tanwin. Karena alifnya tambahan. Bukan tambahan. Tapi pengganti dari waw. Asawa huruf akarnya. Fatan. Ya, fataya. Hudan, hadaya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan alifnya itu bukan tambahan, maka tidak termasuk alif ta'nis. Kemudian yang ketiga, yang termasuk isim ghairu munsharif satu ilat adalah sighah muntahal jumu. Ya. Nah, definisinya adalah dia jamak taksir yang tengahnya alif dan setelah alif terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Nah, contoh 2 huruf setelah alif masajid, mawatin, qawaid, qabail, hadaiq. Ini semuanya jamak taksir tengahnya alif setelah alif 2 huruf. Makanya termasuk sighah muntahal jumu dan termasuk isim ghairu munsharif. Makanya tidak boleh pakai tanwin tuh masajidu, mawatinu ya. Qawaidu, qabailu, hadaiqu. Nggak boleh pakai tanwin meskipun tidak ada alif lam. Kemudian yang setelah alif 3 huruf itu ada syarat tambahan yaitu tengahnya sukun. Contoh masabih, mafatih, qaratisu, qawariru, asafiru. Nah, ini tengahnya alif setelah alif 3 huruf dan huruf tengahnya itu sukun yaitu ya sukun. Masabih ada ya sukun di tengah tuh. Nah, kenapa disyaratkan harus huruf tengahnya sukun dari 3 huruf setelah alif itu? Karena kalau huruf tengahnya bukan sukun, dia tidak termasuk isim ghairu munsharif atau
tidak termasuk sigha muntahal jumu'. Ya. Nah, maka kata-kata seperti malaikatun, soyarifatun, falasifatun, nah itu juga jamak taksir, tengahnya alif. Setelah alif 3 huruf, tapi tengahnya bukan sukun. Sehingga dia boleh pakai tanwin. Karena bukan termasuk sigo muntahal jumu dan juga tidak termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Kemudian yang memiliki 2 ilat, ingat ilat di sini adalah sebab ya, bukan huruf ilat. Ya. Tapi memang istilah dalam bahasa Arabnya ilat. Ya, li'illatin wahidah karena satu ilat. Atau li'illataini karena 2 ilat gitu ya. Atau sebab. Yang disebabkan karena 2 ilat atau sebab, itu ada ilat utama. Ilat utamanya cuma 2. Isim alam dan juga kata sifat. Ya. Nah, selain ilat utamanya, nanti ada ilat tambahannya. Karena kan harus ada 2 ilat. Misalkan isim alam dan 6 ilat lainnya. Isim alam dan mu'annas. Ya. Kemudian isim alam dan berwazan fi'il. Kemudian isim alam dan berpola atau berwazan fu'al. Kemudian isim alam dan ditambahkan alif dan nun. Usman, Salman, tuh ya. Kemudian isim alam dan a'jami non-Arab. Seperti kebanyakan nama nabi dan beberapa nama malaikat. Ibrahim, Ismail, Ishak, Adam, Israel. Ini a'jami ini. Ya. Jibril, Mikail. Dia isim alam. Nah, juga non-Arab. Ya. Atau yang karena isim alam dan tarkib mazji, yaitu gabungan 2 kata yang menjadi satu nama. Contoh ba'labak, itu ba'la dan bak. Ya. Sibawai, siba dan wai. Hadara maut, hadara dan maut. Nah, itu tarkib mazji. Ya. Nah, kemudian ilat utama yang kedua adalah kata sifat. Maka kata sifat menjadi ilat utama yang kedua. Kalau yang pertama tadi isim alam. Nah, selain ilat utama, ada ilat-ilat lainnya. Ya, cuma 3 kalau yang bersama kata sifat itu. Pertama, sifat dan berwazan fu'al atau maf'al. Nah, dan lafad khusus lafad ukhar. Contoh fu'al, uhada, thuna'a. Pokoknya awalnya dhamma, tengahnya alif. Ya, umas, udas. Atau yang berwazan maf'al, awalnya ma, mim, keduanya sukun, ketiganya fathah. Mauhad, masna, maslas, marba'. Ya, ini kata sifat dan juga berwazan fu'al atau maf'al. Juga khusus lafad ukhar. Ya, itu menyempil satu lafad ukhar mah. Ya. Kemudian sifat dan berwazan fi'il, af'al. Contoh abiyad, aswad. Ini kan kata sifat warna itu. Juga berwazan af'al, abiyad, aswad, azraq. Ya. Ataupun yang cacat. Ya. Penyakit a'war, a'raj, abras. Ataupun sifat yang berupa isim tafdil. Akbar, asghar, ahsan. Ya, ini sifat dan berwazan fi'il af'al. Yang terakhir, sifat dan ditambahkan alif dan nun. Jadi alif nunnya tambahan. Contoh fa'lan. Sakron. Alif nunnya tambahan tuh. Jau'an. Atsyan. Syaba'an. Ini semuanya kata sifat dan ditambahkan alif dan nun. Ya. Baik. Ah, itu yang termasuk isim ghairu munsharif. Oke. Nah, ini catatan penting nih.
Isim ghairu munsharif atau yang kita sebut isim yang tidak menerima tanwin, ya. Jadi munsharif itu artinya bertanwin, ghairu tidak. Jadi ghairu munsharif artinya tidak bertanwin, ya, tidak menerima tanwin, ya. Maka disebut isim ghairu munsharif. Ah, apabila dalam posisi jer, maka tanda jernya adalah fathah, bukan kasrah. Ya, berarti dia menggunakan tanda i'rab yang far'iyah. Kan kalau tanda i'rab asli kan 4 ya. Kalau rafa dhammah, kalau nasab fathah, kalau jer kasrah, kalau Jazm. sukun. Nah, ini kok kalau Asroh. jer malah pakai fathah. Sedangkan kan kalau yang asli itu kalau jar itu pakai kasrah. Nah, kalau untuk isim ghair munsharif ini dia kalau jer tanda jernya fathah berarti dia menggunakan tanda i'rab yang bukan asli, far'iyah, ya. Tapi ada pengecualian. Ini banyak orang yang nggak tahu pengecualiannya ini. Jadi taunya isim ghair munsharif itu adalah isim yang nggak menerima tanwin dan tanda jernya fathah. Di situ belum titik, masih koma. Ada pengecualian. Kecuali apabila dia sebagai mudhaf atau dimasuki alif lam, maka tanda jernya kasroh lagi menggunakan tanda asli. Jadi isim ghair munsharif itu akan menggunakan tanda jer fathah, ya, kalau tidak dalam keadaan mudhaf atau tidak dimasuki alif lam. Karena kalau dia dalam posisi mudhaf berarti setelahnya ada mudhaf ilaih, atau dia dimasuki alif lam, maka kalau dia dalam posisi jer tanda jernya kembali menggunakan kasrah seperti isim-isim pada umumnya. Contoh, ila masajida. Masajid tadi kita katakan termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya ada berapa? 1 atau 2 ilat ini? 2. Masajid dua. Ilatnya apa? 2 kalau 2 ilat. Ilat 1. Apa ilatnya? Masalahnya sanya itu aja. Satu ilat. 1 ilat, ya. Masajid. 1 ilat aja ini. Sanya itu aja. Sigoh muntahal jumu. Enggak, 1 ilatnya apa? Sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Ya. Yang Jadi karena dia termasuk sigoh muntahal jumu, maka dia termasuk isim ghair munsharif. Jadi cukup 1 ilat aja. Keberadaan dia sebagai sigoh muntahal jumu itulah ilatnya. Sebab dia termasuk isim ghair munsharif. Ya. Nah, maka kita lihat di sini. Masajida tanda jernya apa, Bu? Fathah. Fathah. Ya. Ya, karena menggunakan tanda jer yang bukan asli. Bukan asli. Nah, ini Far'iyah. ketika kata masajid tidak dalam posisi mudhaf. Kalau mudah tetap ya. Juga tidak dimasuki alif lam. Karena kalau dia dalam posisi mudhaf, maka tanda jernya kembali pakai kasroh. Contohnya di bawahnya. Ila masajidil qaryati. Masajidi. Ya, pakai kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Meskipun dia itu ghair munsharif. Tapi tanda jar yang digunakan kembali pakai kasroh, bukan fathah. Karena dia sebagai mudhaf, al-qaryati mudhaf ilaihnya. Begitupun kalau dimasuki alif lam, ilal masajidi. Nah, kembali pakai kasroh tanda jarnya karena dimasuki alif lam.
Nah, jadi dua pengecualian itu catatan penting itu. Ya. Jadi memang orang tahunya isim ghair munsharif itu nggak boleh pakai tanwin, dan apabila dalam posisi jer, tanda jernya itu fathah bukan kasrah. Itu belum titik, masih koma. Nah, ada pengecualiannya, kecuali apabila dia sebagai mudhof atau dimasuki alif lam, maka tanda jernya kasrah. Ya, Iya. termasuk dalam niat puasa. Ini Nah, saya kasih contoh dalam kalimat ya. nah, Kata Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif bukan? iya. Iya. Ya, Nah, ilatnya satu apa dua ilat? Satu. Satu ilat. Ramadan. Satu. Satu ilatnya cuma tiga. Diakhiri alif tanis mamdudah, maksurah, dan siga muntal jumu. Ramadan masuk ke mana? satu ilat. Mutamal apa itu tadi? Juga mutamal jumu. Nah, tadi pengertian siga muntal jumu apa? Ada alif Sama taksir. Ramadan jamak Jamak taksir taksir. bukan? Oh iya, bukan Bukan. bukan jamak taksir. Iya, berarti bukan termasuk siga muntal jumu. Emang Ramadan ini jamak taksir? Bukan, makanya itu saya tanya. Tadi kan ibu-ibu bilang Ramadan ini satu ilat. Termasuk isim ghair munsharif karena satu ilat. Yang satu ilat itu kan cuma tiga, Bu. Diakhiri alif ta'nis Iya, mamdudah, kasroh. diakhiri alif ta'nis maksurah, atau sigoh muntahal nun. Nah, Ramadan ini kalau kata ibu-ibu itu cuma satu ilat, itu masuk ke yang mana? Masuk. Tiga-tiganya nggak ada Ustaz. yang masuk. Tidak ada. Masuk Iya, ini. berarti satu ilat atau dua ilat? Dua ilat. Dua ilat. Ustaz. Dua ilat Ya. Ustaz. Ajami. Apa ya? Nah, bukan yang satu ilat. Dua Ya. ilat. Yang dua ilat itu kan ada yang karena isim alam, ilat utamanya, ataupun sifat. Ramadan ini masuk ke yang mana? Alam dan ajami bukan Ustaz? Alam. Nah, isim alam karena nama bulan. Ya. Alam. Kemudian yang isim alam itu ada ilat tambahannya. Ilat tambahannya apa? Ajami bukan ya? Bukan ya? Bukan, ditambahkan alif Alif dan nun. nun. Ya. Usman itu ya? Nah, huruf akarnya kan Ramadan, alif nunnya tambahan. Sama seperti kata Sulaiman. Sulaiman ya. Ya, itu Salman. Oh, alif Utsman. nunnya itu ya. Alif nunnya ya, jadi temannya ya. dia termasuk isim ghair munsharif karena isim alam dan ditambahkan Alif dan nun. Alif nun. ya. Nah, berarti dia termasuk isim ghair munsharif karena dua ilat tadi. Apa ilatnya, Bu? Ilatnya alam dan Isim alif. alam dan dan ditambahkan ditambahkan alif nun. Kalau jer, tanda jernya apa? Kalau saya tanda-tandanya fathah. Fathah kecuali kalau dalam posisi Mudhof. mudhof atau dimasuki alif lam. Alif lam. Kita lihat Ramadan di sini ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Yang betul itu Ramadhani, bukan Ramadhana. Tapi banyak orang baca Ramadana. Ramadhana. Secara nahwu salah. Tapi memang tidak mempengaruhi arti ya. Ya, tapi secara nahwu salah. Ya. Kita lihat. Nawaitu fi'il madhi, fa'ilnya tu. Saya ingat. Sauma dibaca nasab kenapa? Karena objek. Maf'ulun bi. Ya. Maf'ulun bi dari nawaitu. Saya niat apa? Niat puasa. Dia sebagai mudhof juga. Ghadin Mudhof mudhof ilaih. ilaih, majrur. Ya, tanda jernya kasrah. Kasroh. An huruf Huruf jar. 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 Ada i berarti isim Yang Majrur. majrur. Tanda jernya kasrah. Kasroh. Dia pun sebagai mudhof. Mudhof. Fardhi sebagai mudhof Mudhof ilaih. ilaih, majrur. Tanda jernya kasrah. Kasroh. Dia pun sebagai mudhof juga. Mudhof.
Bekerja. Syahrinya Ramadhani. mudhafun ilaih. Ilahi. Ya, juga sebagai mudhaf. Ramadannya sebagai Mudhof ilaih. mudhafun ilaih. Ya, berarti majrur. Tanda jarnya kok kasroh, Terus. bukan fathah. Karena Ramadan juga sebagai mudhaf. Hazihi itu. Haza. Iya, mudhaf ilaihnya mana? Hadhihi. Hazihi. Nah, makanya dibaca pakai kasroh. Hmm. Karena Ramadan ini meskipun dia dalam posisi jar dan dia termasuk isim ghair munsharif, tapi tanda Artinya jarnya mudhof itu ilaih. kasroh karena dia sebagai mudhaf. Ya, hadhihi Betul, sanatinya mudhof ilaih. mudhafun ilaih. Jadi Ramadan itu mudhaf juga mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih dari kata syahri, mudhaf untuk kata hadhihi sanati. Ya, makanya tanda jarnya bukan fathah, bukan dibaca Ramadhana hadhihi sanati. Ya, yang betul Ramadan Ni. hadhihi sanati. Nah, ini pun ada di dalam kitab Fathul Mu'in, ada dibahas nih tentang niat puasa ini. Kemudian ada di dalam kitab Kashifatus Saja, Syarhu Safinatin Najah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dibahas juga yang betul Ramadhani hadhihi sanati. Ya. Nah, kalau dibaca Ramadhana bisa gak? Bisa. Tapi Ramadannya jangan dijadikan sebagai mudhaf. Jadi syahri Ramadhana, betul. Ghair munsharif itu dah. Ya, kalau dia tidak dijadikan sebagai mudhaf, bisa tanda jarnya pakai fathah. Nah, kalau Ramadan tidak dijadikan sebagai mudhaf, berarti hadhihi sanahnya bukan mudhaf ilaih, tapi hadhihi sanata. Ya, pakai fathah. Kenapa? Sebagai zorof zaman. Hadis sanat. Ya, Ramadhana hadhihi sanata. Jadi Ramadannya bukan mudhaf karena hadis sanatanya nasab sebagai zorof zaman. Pada tahun ini kan menerangkan waktu. Ya. Jadi kalau Ramadhani hadis sanati, kalau Ramadhana hadis sanata. Mudhof aja Ustadz biar gampang semua. Ya. Nah, tapi yang tersebar di masyarakat Ramadhana hadis sanati. Iya, betul, Ustaz. Ya kan? Yang Iya. kita udah belajar Dua-duanya berarti. itu. Nggak milih yang mudhaf, nggak milih yang zor. Dua-duanya diambil. Karena tidak belajar seperti kita. Kita Iya, mencoba betul. Ramadan nih. Nah, itu mungkin diterangkan oleh ulama dalam kitab-kitab, berarti memang dari zaman dulu kesalahan ini. Doanya salah. Iya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu nanti bisa kasih masukan tuh ke DKM. Nggak bisa ngejelasin. Susah. Nanti malah Nggak usah jelasin, pokoknya jelasin. gitu. Diajak berdebat nanti malah. Iya, jadi Kalau udah ngisi pokoknya kajian kita lihat tentang- gitu aja ngajak. Saya kalau Ustaz, kajian pas itu, saya ngasih tahu kasih ke suami di keluarga aja, Ustaz, enggak, ini Ramadan nih. Ramadana. Kamu dari mana Ramadan nih? Nggak ada Ada ilmunya. tadi di beberapa masjid ya, saya kan suka kajian fikih itu. Di beberapa masjid saya terangkan, nah ini secara nahwu kurang tepat. Saya terangkan gini-gini. Meskipun mereka nggak paham, akhirnya mereka rubah. Iya. Memang harus dijelasin ya, Ustaz. Pak Ustadz, tadi kalau Ramadana sebagai apa kalau nak? Ramadhana berarti Ramadannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Enggak ke Ramadananya? Ya, Ramadhananya dia dibaca jer karena sebagai mudhaf ilaih dari syahri.
Ya itu Kan- kalau Ramadhani kan. Enggak, Iya. gini. Kalau Ramadhana tetap dia sebagai mudhof ilai dari syahri, tapi Baru sorry. Hadhihi sanatinya pakai dirubah. fathah. Hadhihi Ya. sanata. Nah, kalau Ramadhana tetap dia mudhof ilai dari syahri, tapi dia tidak sebagai mudhof. Nah, kalau tidak sebagai mudhof, maka tanda jernya fathah, makanya Ramadhana, Jadi bukan mudhof ya. bukan mudhof. Nah, tapi tetap dia mudhof ilai dari syahri. Bagaimanapun Ramadan itu mudhof ilai dari syahri. Itu yang membuat dia dalam posisi jer. Mudhof ilai kan harus selalu jer. Ya. Yes. Cuma tanda jernya fathah kalau Ramadhana tidak sebagai mudhof. Kalau Ramadhana tidak sebagai mudhof berarti hadis sanatinya bukan mudhof ilai. Ya. Kalau bukan mudhof ilai berarti jangan hadis sanati dong. Bukan kasrotinya, tapi pakai ta. Ya, dibaca nasab sebagai Mudhof ya. dhorof. Oh iya ya, oke oke Pak. Oke. Ya. Jir. Yang Bu Desi, Bu Heni, Bu Yuni, Ibu Nur, Bu Wita, Bu Diah, Wisti, Eyang, Cornelia. Bu Tanti nggak ada ya? Waalaikumsalam. Bu Eli, Ibu Lia, Ibu Bu siapa? Kuning. Ning, Bu Ning. Kuning. Bu Ning yang dekat kantor Dwi Bakata. Kunti. Bu Dwi Kunti. Dwi Kunti ya. Itu nih. Terus Bu ini siapa yang itu Bu siapa? Bu Atiyah Yang ada pakai nggak? kacamata itu temannya Bu Isti itu ikut ABY aja atau ikut ini? ABY. ABY aja ya? Iya, Mbak Oh. Dina. Bu Dina ya, Bu Dina. Oh, Bu Dina. Bu Dina. Oke. Baik. Nah, selanjutnya latihan, Bu. Yang kemarin belum terusin, Ustaz. Yang kemarin belum beres emang? Belum. Baru 6. Masya Allah. Nah, Belum. kita lanjut yang kemarin dulu. Saya dulu ini kok lobet. Ah. Lagi. Saya juga sambil ngetas nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Saya lagi sambil ngecas, Bu. Iya. Ini kemarin. Ini ya, yang ini kemarin ya. Ya Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Sampai nomor berapa kemarin? 6. Nah, jadi Sohro. sahro, coba sahro. Sohro. Isim ghair munsharif dengan satu ilat, betul atau salah? Betul. Betul. Ilatnya apa ini? Diakhiri oleh Alif. alif taknis mamdudah. Kalau panjang mamdudah, mad. Dari kata mad. Kalau maksurah itu pendek. Maksurah. Yang alif Dari- bengkok kalau maksurah. Nah, itu dua itu aja susah ngebedainnya. Ya, kalau maksurah Nyebutin. pokoknya Belum alif familiar. bengkok. Ya. Kalau mamdudah itu alif dan hamzah. Alif dan hamzah ya. Alif mamdudah. Ini satu ilat ya. Satu ilat. Nomor 7. Setiap jamak taksir yang tengahnya alif termasuk isim ghairu munsharif. Betul atau salah? Di mana nih PR? Betul atau salah, Bu? Salah. Salah, karena tidak semuanya jamak taksir yang tengahnya alif ya, termasuk isim ghairu munsharif. Ya, syaratnya apa, Bu? Diikuti Setelah alif berapa huruf? 3. Dua huruf. Dan sukun. Tengahnya Atau sukun. 3 huruf. Tengahnya Ya. Ya, 1, 2 huruf atau 3 huruf. Yang 3 huruf tengahnya harus sukun.
Ya, oke. Berarti salah nomor 7. Nomor 8. Tanda jer isim ghairu munsharif adalah fathah tanpa terkecuali. Salah tanpa Salah. kecualinya salah. Nah, Kecualian. karena Dibahas ada tanpa soalnya. terkecuali berarti salah. Nah, Karena ada pengecualian nggak? ada. Apa tadi pengecualiannya? Sebagai mudhof dimasuki alif Kalau lam. dia sebagai mudhof atau dimasuki dimasuki alif alif lam, maka tanda jernya Kasroh. ya itu pengecualiannya. Nomor 9. Asyad. Ya, asyad termasuk isim ghairu munsharif dengan ilat kata sifat dan berwazan af'al. Salah. Nggak tahu. Betul apa salah? Salah. Asyad. Apa ini ya? Salah. Salah. Nah, ini Asyad belum saya itu terangkan memang bukan- ini. Nah, loh. Saya terangkan dulu. Itu jawabannya betul. Maksudnya Maksudnya betul Betul itu apa salah? omongan salah ini yang betul atau ininya Nah, yang jawaban dari Jawabannya pertanyaan harusnya tadi betul. Jadi asyad itu termasuk Bukan isim fi'il. munsharif karena 2 ilat, yaitu kata sifat dan berwazan af'al. Dia isim Betul itu. tafdil. Oh, Nah, jadi gini penjelasannya. Kan isim tafdil itu wazannya apa, Bu? Af'ala. Af'al. Ya. Af'al. Wazannya berarti ini betul ya. ya. Contohnya misalkan kabirun. Kabir Akbar. jadi apa? Akbar. Akbar. Kabirun jadi akbar. Akbaru tuh nggak boleh pakai tanwin. Ya, kabirun akbaru. Sogirun Asgir. Asgir. asgor. Asgir. Ya, hadas asgor. Kalau Asgor. dalam fikih itu ada hadas akbar, ada hadas asgor. Ya, Soghirun jadi patah ini khornya itu. iya. Af'al kan wazannya af'al. Iya ya. A-nya Iya fathah. ya. Iya ya. Huruf keduanya sukun, kemudian huruf Betul, sebelum betul. akhir patah. Hmm. Kalau misalkan kathirun, Aksar. kathirun, jadi apa? Aksar. Aksar. Oke. Nah, kalau ada wazan atau kalau ada mudhoaf, mudhoaf itu ada huruf yang sama. Syadidun. Nah, jadi apa, Bu? Asdad. Harusnya asdadu. Asdadu. Kalau dal huruf yang samanya itu dipisah. Dijajar. Tapi banyak digunakan jadi asyaddu. Asdadu. Oh, dijadiin satu. Hanya dijadikan satu. Ya. Contoh lain. Qalilun. Apa? Qalil. Lalu harusnya. Aklal. Ya, tapi kalau disatukan jadi Aklal. akol. Huruf Akol. setelah hamzahnya huruf keduanya fathah. Ini kalau ada huruf yang sama. Qalilun, aqallu. Ya. Apalagi ya? Syadidun. Azizun. Azizun jadi harusnya Akzazu. Kalau disatukan jadi apa? Azu. Ya. Makanya kalau ibu umroh atau haji ada doa apa saja itu? Ya. Fa innaka antal a'azzul akram. Rabbi apa tuh? Apa gitu doanya saya lupa. Akhirnya fa innaka antal a'azzu.
Apa A'az tuh? itu yang maha aziz, yang Oh, paling Maha perkasa. perkasa. A'azzu. Ya, a'azzu. Kalau jalil Ajlal. harusnya Ajal. ajlalu. Nah, bisa juga kalau disatukan jadi ajal. Ajal. Ajallu. Ajal. Al-ajal. Yang maha jalil. Yang maha agung, besar. Harus tahu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada huruf yang sama, ini kan pembentukan isim tafdil. Yang sama itu mahmus apa mudhaaf ya? Mudha'af, mudha'af. Oh, mudhaaf ya. Ya. Mahmus itu hamzah ya. Mahmuz itu hamzah. Hmm. Ya. Jalil, ajal. Syadid, asyad. Qalil, aqal. Aziz, berarti tadi pertanyaan tadi betul atau salah? betul. Betul. Jadi pertanyaannya asyaddu termasuk isim ghair munsharif dengan ilat kata sifat dan berwazan Dan af'al. Betul ya. Nomor 10. Muhammad. Muhammadun tidak termasuk isim ghair munsharif. Betul atau salah? Salah. Salah. Ayo. Apa? Tidak termasuk kan katanya? Tidak termasuk ghair munsharif berarti boleh pakai tanwin. Betul. Kalau jar pakai kasrah. Betul atau salah? Betul. Kan termasuk, bukan nggak termasuk. Ini Tidak kalimatnya termasuk menjebak. pertanyaannya. Tidak termasuk sama salah kalau tidak termasuk. Bagaimana sih ininya? Terus Tidak termasuk Ahmad tadi itu loh, sumlaha. Muhammad itu Termasuk. pertanyaannya kata Muhammad itu tidak termasuk isim ghairu munsharif. Betul atau salah gitu? Betul. tidak termasuk katanya. Betul. Oh, oh, tidak termasuk. Tidak termasuk isim ghairu Kok jadi munsharif. bingung saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bingung saya. Isim Termasuk. Salah dong Pak Ustaz, salah. Betul. Dia termasuk khairul munsharif masalahnya. Bukan. Muhammadun termasuk gak? Bukan. Bukan. Karena Tidak termasuk isim khairul munsharif. Berarti Hamlah. betul. berarti jawabannya betul, tidak termasuk. Tidak termasuk. Ih, liar. Sama itu tidak termasuk. Isim itu. Apa belit? Iya betul kan Muhammadun. Muhammadun kan. Kata Muhammadun itu isim ghairu munsharif atau bukan? Bukan. 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 Berarti Nama Muhammad. Nama iya, karena boleh pakai tanwin. Iya, Muhammadun. Meskipun Muhammadun. dia isim alam, tapi tidak ada ilat keduanya. Iya. Betul. Ya. Tidak Makanya boleh pakai termasuk tanwin isim khairul munsharif. Muhammadun. Kalau dalam posisi jar boleh pakai kasroh li Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya. Jadi kata Muhammad tidak termasuk isim ghairu munsharif. Betul. Jawabannya checklist. Karena kata Muhammad memang tidak termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Baik. Kalau kata Ahmad termasuk gak, Bu? Ahmad. Termasuk Karena isim alam dan berwazan Af'al tadi. af'al. Kalau Muhammad kan nggak ada ilat keduanya, dia cuma isim alam doang. Tidak semua isim alam termasuk isim ghair munsharif kalau tidak ada ilat keduanya. Seperti kata Zaid, boleh pakai tanwin nggak? Bisa. Boleh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Karena dia isim alam doang, tidak ada ilat keduanya. Keduanya. Begitupun kata Ali.
Boleh aliyun pakai tanwin. Aliyun, aliyan. Kalau jer aliyin, karena dia nama orang saja, isim alam aja, tapi tidak ada ilat keduanya. Tapi kalau kata Umar, Umar. termasuk isim ghair munsharif gak? Termasuk. Termasuk. Makanya nggak boleh pakai tanwin Umaru. Kalau majrur pakai fatali Umaro. Umaro. Karena dia memiliki dua ilat, isim alam karena nama orang, yang kedua berpol Wajah. alu. Alu. Ya. Oke. Soal berikutnya. Ini kemarin sudah saya terangkan belum yang ini, Bu? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah syartiyah. Sudah belum? Kalau diterangin sih udah Sudah diterangin lupa semua. lagi. Cuma kan kita belum nempel banget. Enggak, yang syartiyah udah. Belum. Nah, tapi saya ulang lagi ya. Ya Jadi boleh. untuk menjawab pertanyaan ini, harus paham ini dulu. Saya terangin dulu. Jadi kalam itu definisinya apa kemarin? Terdiri dari huruf hijaiyah yang berupa Lafaz lafaz, murokab, murokab, mufid, dan Mufid tasrif. bilwati. Mufid. Ya. Jadi yang termasuk kalam itu adalah lafaz murokab, mufid, bilwati. Lafaz yang tersusun, Dari dua yang kata. mufid. Disyaratkan harus mufid. Mufid. Mufid itu bisa dipahami. Bisa dipahami. Ya. Itu bilwati harus sesuai ketetapan orang Arab, yaitu harus berbahasa Arab. Maka selain bahasa Arab tidak termasuk kalam. Kalam. Nah, sekarang ingin saya sampaikan bagaimana kita mengetahui itu mufid atau tidak. Ya. Nah, kembali kepada pembagian jumlah. Jumlah itu kalimat. Dalam bahasa Arab, jumlah itu secara umum ada dua, ismiyah sama fi'liyah. Ya. Secara umum ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah, Bu? Yang diawali dari isim. Diawali oleh isim dan terdiri dari Beberapa kata. dan khobar. khobarnya. Maka kalau jumlah ismiyah itu harus satu paket. Harus ada mubtada, juga harus ada khobarnya. Khobar. Kalau cuman ada mubtadanya aja, tidak ada khobarnya, maka dia tidak mufid. Oh. Tapi tetap jumlah ismiyah. Walaupun nggak mufid. Jumlahnya berarti bukan jumlah ismiyah ya, bukan berarti jumlah. tidak ya. Iya, karena belum dikatakan. Jadi jangan disebut jumlah ismiyah berarti ya. Iya, kalau tidak ada isim mubtada saja dan khobar. Isim saja. Iya. Ya. Nah, contoh. Al-ustadzu hadirun. Ini jumlah ismiyah atau Ustaz itu fi'liyah? hadir. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ya. Karena diawali oleh Isim. isim Ustaz. dan terdiri dari Mubtada dan Mubtada dan khobar. mubtadanya mana mubtadanya? Al-ustadzu Ustadzu rafa. Khobarnya mana? hadirun. Hadirun rafa juga. Maka ini disebut jumlah ismiyah. Kalau sudah ada mubtada dan khobarnya dan disebut jumlah ismiyah, maka dia sudah mufid. Berarti termasuk kalam bukan? Kalam. Ya. Oke. Al-baitu nazifun. Kalam bukan? Kalam. Karena jumlah ismiyah dan terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar. Allahu yaghfiru. Kalam bukan? Kalam. Kalam. Jumlah ismiyah diawali oleh lafaz Allah, isim. Ya, terdiri dari mubtada dan khabarnya. Lafaz Allah mubtada, yaghfiru khabar. Oke. Ya, jadi jumlah ismiyah itu harus terdiri dari mubtada dan khabarnya, baru disebut kalam atau jumlah ismiyah. Kalau kata bawahnya, Bu, di bawahnya al-ustadzu wa talibu. Bukan kalam. Nah, pertama, dia lafaz bukan? Lafaz. Lafaz, karena suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Iya. Yang kedua, dia murokab gak? Murokab. Ya, karena terdiri dari 3 kata. Al-ustadz, wa, dan at-thalibu. Ya. Tapi apakah dia mufid? Tidak. Enggak. Tidak.
karena belum ada Keterangan. Keterangan. khobarnya, belum ada keterangannya. Ustadz dan murid itu kenapa masih titik-titik? Ya, belum sempurna, maka tidak mufid, Sempurna, ghairu tidak mufid. mufid. Karena belum ada khabarnya. Khabar. Ya. Contoh lain misalkan al-baitu, kalam bukan? Kalam. Buk- Al-baitu, Enggak, al-baitu. bukan. Bukan Bukan kalam. kalam karena Dia tidak lafaz doang. murakkab. Belum kalam. Dia lafaz tidak Nah, Oh, murokab. lapas Cuma maksudnya Tidak satu. ya. murakkab, tidak mufid, Nah, kalau tidak murokab pasti tidak mufid. tidak mufid. Iya. Ya, Itu maka tidak lafaz termasuk maksudnya. kalam. Dia lafaz aja. Iya. Allahu wa rasuluhu, kalam bukan? Kalam. Kalam. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa? Kalam bukan? Ya, Bukan. Bukan, belum Iya, ya. mufid, belum ada khabarnya. Dia baru lafaz murokab. Ya, terdiri dari 3 kata Allah, Tidak wa kayak dan mufid. Rasul. Bahkan 4, Allah, wa, Rasulu, dan tapi belum mufid karena belum ada khabarnya. Nah, misalkan Allah wa Rasuluhu, kenapa? A'lamu, lebih tahu misalkan. Baru jadi kalam. Ya. Jadi kalau jumlah ismiyah itu harus terdiri dari mubtada dan khabarnya, baru disebut kalam atau jumlah ismiyah. Ya. Yang kedua jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu gampang. Diawali oleh fi'il, terdiri dari Fiil dan fa'il. fa'il. Fi'il apapun ya, fi'il madhi, mudhari ataupun Amar. amar. Maka setiap fi'il pasti ada Fa'il. fa'ilnya. Maka dia sudah termasuk kalam. Ya. Contoh hadaral ustadzu. Diawali oleh apa? Fiil. Fi'il. Ya. Kemudian terdiri dari fi'il dan Fa'il. fa'ilnya. Fi'ilnya hadara, fa'ilnya al-ustad. Berarti kalam bukan? Kalam. Kalam. Ya. Hadartu, kalam bukan? Kalam. Apa? Kalam. Oh ya, aku Kalam hadir. karena terdiri dari Aku fi'il hadir. dan fa'ilnya. Ya, sudah ada fa'il tunya ya. Nah, kalau fi'il pasti sudah ada fa'ilnya, Bu. Entah Iya, ya. fa'ilnya fa'il zohir, atau Ataupun berupa mutatir ya. dhamir zohir, atau berupa dhamir mustatir. Mm-mm. Ya. Yu'allimani, kalam. Kalam. Nah, fa'ilnya alif itu. Alif Ya. Ya, tasniah. musanna. Ya, musanna. Ya. Iqra fi'il amar, kalam bukan? Kalam. Kalam sudah termasuk fi'il dan fa'ilnya. Anta. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Mustatir. Anta. Ya, jadi kalau jumlah fi'ilnya itu pasti sudah ada Jadi fi'il langsung dan ada fa'il. fa'ilnya ya. Cuma nanti fa'ilnya apakah zohir, nampak, atau Mustatir. gitu ya. Kemudian yang ketiga jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu sebenarnya masuk ke jumlah fi'liyah ya. Bedanya dia diawali oleh adatus syarti. Oh, huruf syarat. Ya, Huruf huruf syarat. Ya. Nah, huruf atau isim syarat. Nah, maka kalau diawali oleh huruf syarat, nah dia nanti masuknya jumlah syartiyah. Kalau jumlah syartiyah harus ada fi'il syarat Jawab syarat. dan jawab syarat. Apa itu fi'il syarat? Fi'il syarat itu sebab. Ya, jumlah syarat itu sebab akibat. Fi'il syarat itu sebabnya, jawab syarat itu akibatnya atau balasannya. Seperti misalkan man jadda wajada. Man itu ada tuh syarat. Ya. Jadda itu fi'il syaratnya. Sebabnya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, kenapa? Balasannya apa? Jawab syaratnya apa? Wajada. Ya. Dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, maka kalau jumlah syartiyah harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau tidak ada jawab syaratnya, maka belum dikatakan kalam. Belum sempurna. Contoh lain, in ja'al ustadzu akrimhu. Kalau ustadz hadir, datang, maka muliakan ia. Nah, ini ada tuh syaratnya mana? Apa syarat? Ada tuh syarat. Huruf syaratnya mana? Man. In. Oh, in. In. Fi'il syaratnya?
Man. Misalnya ja'a. 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 Oh, iya. Jawab syaratnya. Man. Akrimhu. Akrimhu. Oh, Jika ja'a, jika Ustaz Jika datang, Ustaz datang, maka maka teriakanlah dia. teriakanlah dia. Akrimhu. Jika Ustaz datang, kenapa kalau Ustaz datang ngapain? Akrimhu, muliakan dia. muliakan dia. Maka ada jawab Syarat. syaratnya. Jadi kalau jumlah syartiyah harus ada fiil syarat dan jawab Syarat. syarat. Ya, maka disebut kalam atau jumlah mufidah. Mufidah. Ya. Berarti kalau ada jumlah syartiyah dan tidak disebutkan jawab syaratnya, berarti masuk kalam atau bukan? Kan. Bukan. Ya. In ja'a Ustaz. In hadaral abu, jika ayah datang, kalam bukan? Bukan. Bukan, karena belum ada Bukan. jawab. Keterangannya. Syarat. Nah, belum ada jawab syaratnya, belum ada balasannya. Ya. Baik, kemudian perlu kita perhatikan kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini, yang penting itu mubtada khobar. Kalau jumlah Kalau ismiyah. isim. Adapun tambahannya itu tambahan. Begitupun jumlah fi'liyah, yang penting fi'il dan fa'il. Misalkan saya makan, akal tuh, itu sudah termasuk kalam. Adapun makannya makan apa, objeknya belum disebutkan, makannya bersama siapa, makannya di mana, makannya berapa kali, itu mah tambahan, tidak mempengaruhi sebagai kalam. Tapi membingungkan. Ya, nggak membingungkan. Jadi kan saya makan, itu sudah termasuk kalam. Katanya udah panjang itu jadi bingung sendiri. Oh, itu mah kalau ini, kalau apa? Kalau tidak mufid. Ya. Jadi kembali kepada jumlah ismiyah tadi, Bu. Kalau misalkan sudah ada mubtada dan khobar, itu Nah, cukup berarti kalam. sudah Tapi kalam. meskipun Berarti kalimatnya kita- panjang, Ah, katanya kalau- sampai puluhan bahkan ratusan, tapi Ya, ya, tidak ya. ada khobarnya, maka tidak termasuk kalam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin harus ada subjek predikat. Kalau Ya, subjek predikat seperti udah itu. kalam. Gitu. Betul. Guru bahasa Indonesia ya Mbak Yus. Ya. Iya. Oh iya, aku baru paham. Iya. Ya misalkan kayak gini nih, saya misalkan ibu-ibu, jika Ustadz Arif, Ustadz Edi, Ustadz Asnan, Ustadz Akhyar, Ustadz Ghazali, Ustadz Isa, Ustadz Udah. Dodi, Ustadz Syekhu datang, kalam bukan? Kan? Bukan. Bukan. Meskipun panjang gitu ya, tapi belum ada jawab syaratnya. Karena kalau jumlah syartiyah harus ada jawab syaratnya. Kalau yang tadi mufid ya. Mufid itu berarti kalimat Itu yang mufid. Sempurna. Ya, kalimat sempurna kalam itu itu subjek, adalah predikat, kalimat sempurna. objek, ya. Iya, adapun betul, betul. objeknya sama siapa itu mah tambahan. Misalkan Ustadz telah hadir. Itu sudah termasuk kalam, hadharul Ustadz. Terdiri dari fiil dan fa'il. Adapun hadirnya jam berapa, hadirnya sama siapa, hadirnya dalam keadaan apa, itu mah tambahan. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau udah tersusun panjang itu sudah murokab. Murokab, tapi belum Tapi tentu nggak mufid. mufid. Ya. Belum tentu. Ya. Seperti misalkan al masjidu wal baitu wal madrasatu, berapa kata? Banyak. 3, berarti murokab. Tapi apakah mufid? Belum. Masjid dan rumah dan sekolahan itu masih titik-titik, belum sempurna. Harus membutuhkan khobar. Baru kalau ada mubtada dan khobarnya disebut kalam. Ya. Sekarang kita latihan ya. Nomor 1. Kata tersusun. Berarti murokab. Ya. Lafaz murokab. Kata tersusun itu maksudnya lafaz yang murokab.
Dia tidak termasuk kalam karena bukan lafaz. Ingat, definisi lafaz itu apa, Bu? Terdiri Dari Suara yang terdiri dari huruf Arab. hijaiyah. Berarti kalau misalkan ada suara tapi tidak terdiri dari huruf hijaiyah seperti suara burung, suara binatang, suara trompet, suara apapun itu yang tidak terdiri dari huruf hijaiyah, maka termasuk lafaz atau tidak? Bukan. Ya. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, kalau ada tulisan huruf hijaiyah tapi tidak dibaca, tidak ada suaranya, termasuk lafaz atau bukan? Tidak. Bukan. Jadi lafaz itu harus 2 poin tadi. Nah, sekarang coba kasih Ada contoh. suara. Sekarang kasih contoh. Kata tersusun. Murokab berarti. Tapi tidak termasuk kalam. Sebab tidak termasuk kalamnya karena bukan lafaz. Contohnya apa? A, I, U. Kata yang tersusun. Oh, kata yang Istiqomah. tersusun. Belajar. Istiqomah. Oh iya. Jangan pakai bahasa Arab, Bu. Jangan pakai bahasa Arab. Oh, Dia sedang membaca. iya. Dia kan Ya. kata tersusun. Tapi tidak termasuk lafaz karena tidak terdiri dari huruf Iya. Iya. ya. Ataupun apa? Saya makan. Saya Tulisan. makan. Saya pergi. Tulisan bahasa Arab. Kalau tidak Dibaca, dibaca, maka tidak Ya, termasuk lafaz. 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 Kalau tidak termasuk lafaz berarti bukan Kalam. Tuh, ya. Oke. Nomor 2. Lafaz berarti dia sudah lafaz ya. Iya. Dia sudah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Tersusun berarti murokab. Tapi tidak termasuk kalam karena tidak mufid. Nah, tadi sudah kita bahas. Contohnya Itu apa? Kalimat yang tidak Ustaz lengkap. tadi Salah. contohnya. Gitu. Ustaz Ustazah Ustaz Arif. hadir. Oke. Misalkan in ja'al ustad. Jika ustad datang, kenapa? Belum mufid. Karena belum ada jawab syaratnya. Syaratnya. Ataupun misalkan al ustad Malik, wal ustad Edi, wal ustad Arif, wal ustad, wah banyak. Nah, tidak disebutkan khobarnya. Berarti belum mufid. Mufid. Ya. Oke. Nomor 3. Kalam yang terdiri dari isim dan isim. Dan terdiri dari fiil dan isim. Contohnya apa? Kalau isim dan isim disebut apa? Jumlah apa? Mubtada khobar. Ya. Jumlah ismiyah. Contohnya Bu, kasih contoh. Al-Masih Contoh. qaribun. Muhammadun Rasulullah. Betul. Allahu Akbar. Ghafurun. Ghafurun Ya. deh. Allahu alimun. Mohon. Masjid Al-ustadu hadirun. Hadirun. Ya. At-ta'amu Miskin. ladzizun. Miskinun. Makanan. makan. Makanan itu enak. At-ta'amu ladzizun. Oh, lezat itu bahasa Arab. Lezat. Iya, laziz. Lezat. Zat. Zat tuh. Ya. Oke. Itu gampang ya. Fiil dan Sekarang yang isim. fiil dan isim, Bu. Isim. Berarti jumlah fi'liyah. Ustaz. Ya al ustadu, akaltu, qoro'a, zaidun, katabat, Fatimah. Yang penting ada fiil Ya, dan qara'u fa'il. kitab. Fa'il. Ya, ataupun misalkan fi'il amar, ijlis, uktub. Ijlis. Ya, itu sudah termasuk kalam. Jumlahnya jumlah fi'li. Kalau ibitu, Apa? kalau ibitu gitu, Ihbitu. apa itu? Iya, fi'il amar sudah termasuk. Fil amar. Kan sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Ada fa'ilan fi'il. Ya. Yang penting ada fi'il dan fa'ilnya itu sudah termasuk kalam. Kalau jumlah fi'liyah. Fi'il. Iya. Nomor 4, isim ghairu munsharif dengan 2 ilat. Ilatnya isim alam dan a'jami atau non Arab. Contohnya apa?
Ibrahim. Ibrahim. Nama-nama nabi atau malaikat? Ibrahim, Nah, malaika, Adam, Idris, ya Jibril, Mikail, Jibril. ya. Ini dua ilatnya isim alam dan ajami non Arab. Baik, nomor 5. Isim ghairu munsharif dengan satu ilat, yaitu sigha muntahal jumu. Contohnya apa? Tadi. Masajidun. Masajid, apalagi contoh lain? Yang tadi ada. yang Qawaid. Qawaid, apalagi? Qawarir. Qawarir, madaris, ya. Masajid, masabih. Ada Pada tengahnya alif, setelah alif 2 huruf atau 3 huruf, Ya. yang tengahnya sukun. Asofir. Asofir, ya. Nomor 6. Isim ghairu munsharif dengan 2 ilat, yaitu sifat dan ditambahkan alif nun. Ingat, sifat dan ditambahkan alif nun. Apa contohnya? Usmanun. Kalau Usman. Utsman itu bukan Usman. sifat alam. Oh iya. Tadi apa yang sifat? Yang Fu'lan, fa'lan, yang fa'lan. fa'lan, jau'an, sakron. Ya. Nah, sifat. Kalau Utsman itu isim alam ya. Salman, Utsman, Sulaiman. Nah, itu isim alam dan ditambahkan alif nun. Baik, nomor 7. Jamak taksir yang tengahnya alif, tapi bukan sigha muntahal jumu. Ramadan. Tadi. Jamak taksir. Malaikat. Malaika. Iya, malaika. Ya. Malaika soyarifah. Oh ya, Tengahnya alif. Salah Ya, sifat. tapi tidak termasuk sigha muntahal jumu karena setelah alif 3 huruf ada. yang tengahnya bukan Kan sukun. sukun. Kan sukun. Oke. Nomor 8 ya. Domir muttasil rofa. Domir muttasil rofa yang bisa bersambung dengan fiil madhi saja. Domir mutasir rofa yang bisa bersambung dengan fi'il madhi saja. Rofa. Kan domir ada munfasil, ada mutasil. Yang mutasil bisa rofa, ada khusus nasab, ada khusus jar. Nah, yang rofa ini kan ada yang alif tasniyah, ada waul jamaah, ada nun niswah, ada alif tasniyah, ada ya mukhatabah, Tak fa'ilah. ada ta al-fa'ilah, tati tutumatun tunna itu ada na al-fa'ilah juga. Nah, sekarang dhamir mutasil rofa yang hanya nempel pada fi'il madhi saja. Nun niswa. Tak fa'ilah sama nan fa'ilah. Apa? Nun niswa. Kalau nun niswa bisa masuk ke fi'il mudhari nggak? mudhari dia. Bisa. Bisa Iya. masuk ke fi'il amr juga. Ini yang hanya masuk ke Tak dalam fa'ilah. fi'il madhi. Tak fa'ilah berarti. Ta fa'ilah saja sama na al-fa'ilah. Nah, fa'ilah. Ya, karena Itu ta aja ya. dan na itu tidak bisa masuk ke dalam fi'il mudhari atau fi'il amr. Kalau alif tasniyah bisa ke fi'il madhi, mudhari dan amar. Begitupun nun niswah, wawul jamaah itu bisa ke fi'il madhi, mudhari dan amar. Kalau ya mukhatabah bisa ke fi'il mudhari dan amar. Nah, kalau ta al-fa'ilah dan na al-fa'ilin atau al-fa'ilah itu hanya masuk ke fi'il madhi saja. Oh, Nomor saya nggak 9. familiar itu bahasanya nafailah atau segala macam itu. Itu di macam-macam fa'il atau domir ada. Macam-macam Macam-macam domir mutasil. Hmm. Macam-macam domir mutasil. Ada khusus rofa, nasab, dan jar. Oh, tapi belum ada itunya ya? Istilahnya itu Contekannya belum belum. familiar. Ada di halaman berapa itu, Bu? Oh, ada. Ada lengkap insya Allah di buku itu. Belum dibaca berarti. Udah. Berarti ketahuan. Bukan, soalnya apa istilah itu tadi asing saya. Oh iya, na al-fa'ilah gitu ya. Asing saya. 5.
Halaman berapa? 45 Ustaz. 45. Oh, udah jauh. Udah Saya baca, jauh. saya baca Belum baru sampai halaman 32, Ustaz. belum nyampe kita. Halaman 45. Mana 45? 50. Istilahnya itu istilahnya asing gitu loh, Ustaz. Iya, macam-macam ini Bu, apa macam-macam fa'il. Macam-macam fa'il. Bisa atau macam-macam domir. Itu ada di bawah. Masih macam-macam fa'il. Oke. Kita cari yang lain. Lanjut. Nggak apa-apa. Belum dibaca, nggak apa-apa. Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 9. 9. 9. Domir mutasil khusus jar. Jer. Oh, gimana tuh, Ustaz? Macam-macam domir itu, Bu. Di halaman bukan 45, itu di halaman awal kok. Nggak ada, Ustaz, emang Nggak ada. Ada isim-isim yang mabni. Oh, isim. Oh, jar ya. Oh, iya benar. Yang mabni ada kan? Jar. Ya, Belum. berjar. Domir mutasil. Domir mutasil. Halaman berapa? Oh iya. Mutasil khusus jar apa? Contohnya. Rabbukum. Rabbukum kumnya. Ya, betul. Baiti yaknya. Baik. Ya, pokoknya kalau domir yang nempel dengan isim atau huruf jar. Oh, istilah itu yang kita belum, tapi kita udah tahu, Ya. tapi istilahnya nggak tahu. Jadi domir mutasil dia nempel. Nah, dia khusus jar kalau nempelnya dengan isim atau dengan huruf jar. Ilaikum, ilaina, alaihim. Itu kan domir-domir mutasil nempel. Ya. Dan khusus jar. Karena nempelnya dengan huruf jar atau Kayak lahu, berarti kayak dengan lahu isim. Kalau juga dengan ya. isim berarti mudhof ilaih. Jadi kayak lahu gitu juga ya. Lahu, iya lahu, lahum, Oh. lakum, laki, Lakum, laki, laka, lana, lana. ya. Oh. Jadi kita ini kan ininya dulu, huruf jarnya dulu yang kita Ya. pikirin, baru nanti langsung di situ masuk domir berarti ya. Betul, naknya itu domir, kumnya domir. Oh. Dia Kita- domir mutasil karena nempel khusus jar Iya, iya, karena iya. dalam posisi jar entah sebagai mudhof ilaih kalau Hmm. nempel dengan isim atau sebagai isim majrur kalau nempel dengan huruf jar. Baik. Yang terakhir isim isyarah yang mu'rab. Isim isyarah apa aja, Bu? Jalika, Zalika, hadza, hadhihi. hadza, Nah, isim hadhihi. isyarah itu kan termasuk isim yang mabni. Iya. Tapi ada yang mu'rab. Ma, Ihatani. ada yang mu'rab. Nah, yang mu'rab itu yang untuk Musana. musanna. Dzani, Atani, hadzani, hazani. hatani, dzanika. Itu yang mu'rab. Siapa yang itu? Itu di awal di bab apa? Tentang isim-isim yang mabni. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau lagi royokan kayak yang bisa. Iya benar. Kayak yang pinter ya. Kalau sendiri mah dipelototin aja. Makanya perlu dibaca lagi, bersatu. Bu. Dibaca-baca Makanya lagi perlu bersatu. materi yang sudah dipelajari. Nah, itu dipelajari. Dibaca, ini baca. Nanti Kalau dibaca Dibaca itu cuma mah dibaca dipelototin, nggak Ustad, seru, tapi nempel. teh ieu teh naon? Ya dibaca sih dibaca. Alah, Bu Nur yang kayak gitu. Tapi aja. kalau terus bingung ya udah tutup bukunya. Ya. Sama. Tidur aja. baik, nggak apa-apa lah. Ya, namanya belajar ya seperti itu. Kalau ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilu."
Artinya kalau cahaya ilmu itu didapatkan dengan angan-angan saja, tidak dengan berusaha, maka tidak akan ada orang bodoh di dunia ini. Oh, iya. Kita Ya kan? termasuk. Ya kan kalau ilmu didapatkan dengan tidur, dengan angan-angan, dengan ngelamun, nah, pasti orang semua pinter. Nah, itulah. Nah, jadi kami dulu diajarkan namanya mahfuzat ya. Kata-kata hikmah, Mutiara. kata mutiara. Jarak. Salah satunya itu. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahil. Nggak ada pantun ya Ustadz yang bahasa Arab. Nah, itu Adanya bukan pantun tapi berupa itu, Bu. mahfuzat, Oh, mahfuzat. kalau itu kan kata-kata apa namanya? Karena pantun itu mungkin bahasa Indonesia aja ya. Apa ada bahasa lain? Nggak tahu, kirain Karena kan Arab kalau ada. pantun itu kan harus sesuai ujung-ujungnya ya. Jadi kalau pantun kan ada sampiran, jadi maksudnya ada. Harus bersajak AB. Iya. Dan Di Arab harus ada nggak gitu? Di Arab nggak ada. Paling kata-kata gitu tadi, kata-kata Kata-kata pujangga. bijak kalau di Arab ya. Ya, kata-kata pujangga lah. Kata-kata bijak. Ya, kayak manjada, wajada. Ya. Tapi ada kata-kata puitisnya, kata-kata itunya ada. Ya. Kalau orang nggak puitis aja nggak ngerti. Ya. Ada. Sini. Kan kalau puitis kan suka gitu abstrak gitu kan, nggak langsung tegas gitu. Ada bahasa Arab itu lengkap ya, cuman kalau kita memahami itu akan merasakan keindahan dan kehebatan bahasa Arab. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak Pak Ustadz, Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Desi, Tandanya sehat, Bu mengerti, Desi? Bu Desi tanda apa mengerti kabar? atau tanda tidak mengerti nggak bertanya ini. Iya, Ada dua kemungkinan. ada dua. Iya. Nggak ngerti. Bu Desi, sehat cucunya? Alhamdulillah ada Pak Ustadz. Tadi yang digendong cucunya itu. Ya, sambil ngasuh. Yang sakit itu, bukan? Iya, kemarin sakit. Oh, alhamdulillah ya, udah sembuh ya. Udah disunat kecil-kecil. Masya Allah. Hmm. Laki-laki berarti? Laki-laki, karena kan ada inspeksi saluran kencing. Ya, biasanya gitu. Kalau bayi laki-laki itu Ada aja. disarankan sama dokter kalau ada penyakit ini sunat. Ada saudara saya juga pas kecil itu sakitan, kata dokter ini harus disunat. Habis disunat, alhamdulillah jarang sakit. Demamnya terus. Iya, katanya ada infeksi di saluran itunya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah Baik, sehat. mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Amin Pak Ustadz. Ya, kita cukupkan, kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.